Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuyun Putri Wahyuni Patigu. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas D Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai tugas UTS yang diberikan dengan soal silahkan kalian membuat video konten di mana di dalam video tersebut kalian mereview pembelajaran dari awal hingga akhir oleh dosen pengampu mata kuliah konsep dasar sains SD yaitu Ibu Sinta Satria Dewi Pendit, SPD, MPD. Materi pertama membahas mengenai hakikat sains. Pengertian sains atau IPA mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada mulanya, sains merupakan pengetahuan biasa. Lambat laun pengertiannya berubah menjadi pengetahuan yang rasional, lepas dari tahayul dan kepercayaan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan yang didapat dari metode ilmiah. IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Jadi di sini, metodenya lah yang menentukan apakah pengetahuan yang ilmiah atau tidak. Materi berikutnya membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, memiliki protoplasma. Yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan seperti tumbuh dan berkembang, metabolisme, berkembang biak, bergerak, membutuhkan energi, melakukan adaptasi, memiliki sistem transportasi, peka terhadap rangsangan, homeostatis, sistem regulasi. Kemudian keanekaragaman makhluk hidup. Biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman biologi atau hayati adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan organisme yang hidup di atas bumi dengan variasi habitat di mana mereka tinggal. Kemudian biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya mencakup semua bidang dari produksi makanan sampai ke riset medis. Manusia di dalam hidupnya menggunakan sedikitnya 40.000 jenis binatang dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Materi selanjutnya membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan peliharaan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan dari manusia. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Individu, kemudian populasi, kemudian komunitas, kemudian ekosistem, kemudian biosfer. Jadi ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Materi selanjutnya membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya, sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak dapat balik atau disebut dengan irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Yang kedua, perkembangan, yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang pertama, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Yang kedua, ada perubahan jumlah dan ukuran. Yang ketiga, dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif
melainkan secara kualitatif, karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan pematangan organisme. Kemudian, materi selanjutnya yaitu struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem kerangka, yang kedua sistem otot, yang ketiga sistem peredaran darah, yang keempat sistem pernapasan, yang kelima sistem pencernaan, yang keenam sistem urinaria, yang ketujuh sistem reproduksi, yang kedelapan sistem syaraf, yang kesembilan sistem endokrin. Selanjutnya sistem organ manusia. Organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisir dalam fungsi tersebut. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan secara singkat atau hanya menyebutkan garis-garis besar yang ada pada materi awal hingga akhir. Saya mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.